Ibu. Dokter bilang apa? Dokter bilang dia kena stroke. Masih belum tahu kapan dia sadar. Apa maksudmu lagi? 2 tahun yang lalu ayah pernah sakit stroke. Kenapa tidak ada yang memberitahuku? Dia tidak mau memberitahu kami. Kenapa? Bukankah stroke yang dia alami ini, kenapa dia bisa kena stroke? Dia membenturkan kepalanya ke dinding. Kenapa dia melakukan itu? Dia sudah gila. Temperamennya sangat tinggi. Dia sengaja melakukannya supaya dibawa ke rumah sakit. Ibu, hentikan. Sebaiknya ibu lihat ayahmu. Pulanglah. Sana. Aku bilang pulang saja. Nanti malam aku ke rumahmu. Aku ingin memberitahu sesuatu. Apa isi tas itu? Kupon makanan. Dengar, aku tukar makanan dengan ini. Padahal mau aku tukarkan dengan uang, lalu aku bagikan. Tapi pamanku sedang sakit, dan aku harus kembali ke rumah sakit. Di rumah sakit ada banyak orang, dan aku merasa tidak tenang. Tapi kalau ditaruh di sini, aku baru tenang. Kau makan sendiri ya. Aku pergi dulu. Tapi kau sudah janji, malam ini ku akan makan di sini. Cu, aku ingin diskusikan sesuatu. Aku tidak mau dengar. Hah? Kau mau putus denganku kan? Bicara apa kau ini? Kau bercanda ya? Aku mau bilang, pamanku di rumah sakit, jadi aku harus menunggunya. Kurang lebih mungkin selama 2 hari. Kau harus jualan sendiri, hidup sendiri. Tapi kau sendiri juga harus hati-hati, agar aku merasa lebih tenang. Baiklah, aku pergi ya. Ya, ya, sudah tenanglah. Ada apa? Paman Chen Jin Sui sakit karena aku kan? Bukan. Apa kau benci padaku? Mereka bilang aku tidak pantas untukmu. Jangan bicara begitu. Apa kau akan menikah dengan Xiaoku? Mereka bilang kalian sudah bertunangan. Kapan itu terjadi? Ketika aku pergi sembahyang leluhur, pamanku memintaku untuk menjadi menantunya. Kemudian aku bilang padanya, Lalu bagaimana dengan aku? binatang kecil bodoh. Tidak ada yang bisa memisahkan kita berdua. Tidak ada yang bisa. Tapi aku sudah memberitahumu kan. 2 hari ini aku akan menemani pamanku. Aku tidak boleh menyakitinya lagi. Kau harus memberiku sedikit waktu. Kau harus percaya padaku. Bisa kan? Iya. Tapi kau
harus bersumpah dulu padaku. Bersumpah apa? Yang kau katakan tadi, tidak ada yang bisa memisahkan kita. Kau tidak akan pernah meninggalkan aku. Kau ini sangat bodoh ya. Lihat ini. Aku menaruh barang seberharga ini di sini. Tidak. Kenapa kau begitu aneh padaku? Tidak, Tapi aku harus dulu. pergi sekarang. Ini sangat penting. Aku tidak bisa di sini. Apa aku tidak penting untukmu ya? Aku bersumpah. Tidak ada yang bisa memisahkan kita berdua. Tidak ada. Aku pergi ya. Tunggu. Aku percaya padamu. Yeju, kau menjepit tanganku. Yeju, bukankah sudah ayah bilang hari ini ulang tahunmu? Biarkan ayah tidur di sini semalam. Ayo mohon padamu, nak, ya? Ayo mohon. Yeju, kau tinggal sendirian di sini? Hah? Apa ini di lantai? Itu siapa laki-laki yang baru saja pergi? Wah, lauknya banyak sekali. Malam ini kita menikmati makan malam bersama-sama ya. Ayah mau enak. Enak sekali. Sama dengan masakan ibumu. Ya. Beberapa tahun ini ayah bahkan bermimpi makan masakan ibumu. Minum alkohol. Aduh, kenapa aku ada di rumah sakit lagi? Paman sudah sadar. Syukurlah. Jangan bergerak, Paman. Biar aku panggil dokter ya. Jangan. Duduk dulu. Aduh, duduk dulu.
kau temani aku. Paman sudah mengejutkan kami. Tidak apa-apa. Aku sudah ingat semuanya. Aku terlalu bersemangat. Tidak boleh seperti itu. Lain kali tidak boleh. Aku ingin mengatakan sesuatu pada kalian. Kalau ingin membicarakan Yichu, sebaiknya kita bicarakan nanti saja, Paman. Tidak. Dengarkan, aku akan bicara singkat saja. Kalau kamu ingin sukses, jangan kau nikahi gadis seperti Yuichu. Aku serius. Percayalah. Kenapa, Paman? Dengarkan dulu. Dia itu terlalu ambisius. Sedangkan kau terbuka, berbeda dengan dia. Hubungan kalian pasti tidak akan bertahan lama. Orang seperti dia cuma mengenal uang. Dia tidak mengenal orang. Aku panggil dokter. Kau pindah saja lagi ke sini. Dokter, kami dari pemerintahan kecamatan. Kami ingin melihat Pak Camat. Dia masih koma. Aku akan memberitahumu jika dia sudah sadar. Baiklah, kalau begitu terima kasih. Loweng, Iya. lebih baik masalah ini kita beritahu Pak Camat. Dia akan lebih cemas kalau mendengar berita mengenai bulu ayam. Iya, aku tahu. Sekretaris Liu? Bulu ayam? Bulu ayam? Bulu ayam? Iya. Apa pamanmu sudah sadar? Sebenarnya ada apa? Tidak ada apa-apa. Tapi kau menyebutkan namaku. Jangan sembunyikan dariku. Aku mohon padamu. Mau beli apa? Hei, Aku bingung cari yang apa ini ya. saja. bentar. Masih tutup. Ini bagus. Aku lupa. Iya. Iya, tadinya. Ayo, siapa lagi? Mau beli apa? Sekali. Pakaian murah Sampai di sini, diobral. sekarang Ya. Tadi aku tunggu tokonya Malah jadi buka, bingung. dan Iya. buka. Bisa kurang. Nona Fam, Apa tidak ya hari ini? Ijo, Ayo. jangan tadi lewat. Ini berapa? Oh, Yang itu itu celana juga panjang. Ya, Iya. dijual murah. Silakan. Udah Nona sebanyak Fang, banyak. iya, tolong kau jaga daganganku ya. Sedikit saja. Yang ini baik. Baiklah. Yang ini berapa ya? Iya, uangku tidak cukup. Aku beli yang ini saja. Iya. Kau di sini? Tidak kerja? Tidak kerja hari ini? Aku sedang istirahat. Ada apa denganmu? Sepertinya buru-buru. Sedang mencari uang ya? Mencari uang. Bisa ditangkap polisi kalau mencari uang lagi. Kenapa omonganmu jadi aneh begitu? Hei. Jiang He, Kenapa aku menulis catatan penangguhan pemeriksaan? aku membuat kesalahan dalam pekerjaan. Kau benar-benar diberhentikan. Iya. Aku membeli gandum untuk pabrik makanan. Sudahlah Jiang He, tidak usah dibicarakan. Bagaimana kalau begini saja? Kau kembalilah bekerja. Aku di sini baik-baik saja. Jangan bertanya macam-macam ya. Apa yang salah dengan gandum yang aku beli? Sudahlah. Aku membeli gandum untuk memecahkan masalah besar untuk pabrik makanan. Aku sudah bekerja keras tapi masih disalahkan. Apa maksud para bos itu? Jiang He. Hei, apa yang kulakukan? Jiang He. Jiang He, berhentilah membuat masalah yang merepotkanku. Jadi aku sudah merepotkan? Aku tidak bermaksud begitu. Kenyataannya, kau sudah membantuku. Ini kesalahanku. Aku orang yang tidak beralasan. Aku tidak melihat masalah dengan jelas. Apa yang mereka katakan padamu? Bagaimana kalau begini saja? Aku pinjam uang dari desa kita dan aku kembalikan kepada mereka. Mereka tidak akan mendapatkan keuntungan apa-apa. Aku memberimu keuntungan dan kau menyerahkannya kepada pemerintah kabupaten. Bagaimana? Tidak.
tidak sesederhana yang kau pikirkan. Apa? Bisakah kau tidak ikut campur? Ketika sekretaris pulang, otomatis akan ada jawabannya. Aku akan pergi jauh. Tolong kau jaga daganganku 2 hari ini, dan kau boleh ambil uangnya. Mau pergi kemana kamu? Setelah aku kembali, kau boleh pergi. Dan tolong jangan datang lagi. Dengar nak, sebenarnya ada apa? Hei, beritahu ayah mau kemana kau. Kalau kau tidak pulang, ayah tahu kemana harus mencarinya. Kenapa kau mencariku? Hah? Kau mencariku karena kau butuh uang, kan? 2 hari ini kau harus masak sendiri. Uangnya di sana. Wah, ayo silakan. Ya. Kau mau kemana? Mau beli apa? Paman, Itu Paman? sebelah sana. kaos kaki ini berapa harganya? Ayo biar ku antar. Ayo siapa lagi? Yang mana? Pilih. Yang itu. Ya. Hei, dengar Ayah Yicu, kau di sini tugasnya untuk melayani pembeli. Aku tahu. Tinggalkan aku sendiri. Aku tidak ingin mempermalukan diri sendiri. Silakan yang mana? Oh ya, sebentar ya. Ya. Ya, sebentar. Yang ini satu. Ya. Ini juga. Baiklah, baik. Nona Feng? Sebentar ya. Ini, terima kasih. Yicu di mana? Aku kira dia mencarimu. Kembali lagi ya. Dia tidak datang sore ini dan menyuruh ayahnya menjaga dagangan. Masih banyak barang yang bagus-bagus. Siapa? Ayahnya. Ayo silakan. Silakan dipilih, silakan. Siapa kau? Kau siapa? Aku tanya siapa kau? Aku ayahnya Yicu. Hah? Kau tidak seharusnya berbicara begitu. Apalagi dengan orang tua. Kau rupanya. Kau adalah laki-laki yang meninggalkan rumah anakku hari itu, kan? Kapan? Malam itu. Aku tidak mau basa-basi denganmu. Apa kau tahu di mana Yicu? Dia keluar pagi-pagi sekali. Dia tidak memberitahuku kemana. Apakah orang itu adalah pacar anakku? Bisa dibilang begitu. Hubungan mereka sangat dekat. Apa dia orang kaya? Dia adalah orang yang paling pintar di Yiwu. Bupati saja meminta bantuan padanya. Dia kelihatannya memang pintar, tetapi dia tidak sopan. Apalagi pada calon mertuanya, ayahnya Yicu. Tunggu, jangan yang itu. Kalau ditukar seperti ini, bisa tidak? Yicu.
Siapa? Siapa? Aku mencari Yichu. Dia belum pulang. Siapa yang menyuruhmu masuk? Hei. Kau melihat apa, ha? Anakku menyuruhku tinggal di sini. Tidak perlu berdiskusi lagi denganku. Mau apa kau di sini? Apa yang kulakukan di sini tidak perlu memberitahumu. Hei. Aku akan tunggu di sini. Hei. Baiklah, tapi sopan sedikit. Kau adalah Cheng Chiahe. Aku dengar bisnismu sangat bagus. Kau pasti banyak uang. Aku beritahu padamu ya. Waktu aku masih muda, aku lebih pandai darimu. Aku bisa dapatkan ratusan yuan dalam satu hari. Kalau bisa mendapatkan ratusan yuan dalam sehari, kenapa kau menjual anak perempuanmu? Apa? Jadi dia memberitahumu semuanya. Saat itu aku mendapatkan musibah. Kakiku terluka saat aku bekerja. Dan saat itu juga hidupku susah, Kak. Kenapa aku jadi memanggilmu kakak? Kau kan lebih muda dariku. Asalmu dari mana? Orang lokal ya? Berapa umurmu? 30? Sudah menikah? Kelihatannya sih belum. Apa kau baik terhadap anakku? Kupon makanan ini banyak sekali. Aku tidak bisa menukarnya, walaupun harganya pas. Hei Nona, aku lihat kau datang dari tempat yang jauh ya. Pasti tidak mudah. Aku punya saran untukmu. Hah? Apa itu? Kalau tidak takut jauh, cepat pergi ke Ningbo. Di sana, kekurang kupon makanan. Kau bisa dapat lebih banyak uang. Benarkah? Iya. Kau menukarkan kupon ini untuk siapa? Seorang gadis membawa banyak kupon makanan. Apakah aman? Terima kasih ya. Terima kasih. Maaf, bus yang menuju Ningho berangkat kapan ya? Jam berapa? Jam 9.40, 5 yuan. Oh, 5 yuan? Mahal sekali. Hei, jadi beli atau tidak? Iya, sabar. Ini, aku beli 2 tiket. Semua orang terkejut. Tebak berapa? 13 poin aku mengambil semua uang di meja. Dengan cara memeluknya, kau tahu berapa yang aku dapatkan malam itu? Aku mendapatkan banyak uang. Selain uang yang harus kukembalikan pada anakku. Dan aku mendapatkan uang sebanyak itu. Ya, aku dapat. Untuk berjudi didapatkan dari anakmu. Kau minta uang pada anakmu? Hah? Berapa banyak yang kau minta? Tidak banyak. Berapa kali kau minta? Kenapa kau tidak malu minta uang pada anakmu? Apa kau pernah memberikan uang kepada anakmu sendiri? Tidak. Sedikit pun tidak pernah? Tidak pernah? Tidak. Aku tahu sekarang. Kenapa Yichu begitu berambisi mencari uang sebanyak-banyaknya? Karena uang yang dia dapatkan
Semua itu diberikan kepadamu untuk berjudi, ya? Oh, tidak. Aku yang membesarkan dia. Lalu kau besarkan anakmu dengan apa? Aku pukul kau, ya? Jangan pukul aku. Aku Jangan pukul kau. aku. Diam kau. Kau besarkan dengan apa? Sedikit pun kau tidak pernah memberikan uang kepada anakmu sendiri. Sejak ibunya meninggal, kau tidak pernah menjadi ayah yang baik. Kau perlakukan dia seperti seorang pembantu. Semua perhatianmu dicurahkan kepada anak laki-lakimu. Kau tidak pernah membelikannya baju bahkan saat tahun baru. Kau tahu bagaimana rasanya seorang gadis setiap hari mengambil nasi seseorang lain? Kau tahu apa yang dia rasakan selama ini? Seberapa besar menderitanya? Apa lagi yang kau tahu, ha? Aku juga tahu kau menjualnya. Kau jual anak kandungmu sendiri. Kau sudah jual anak kandungmu sendiri dan sekarang kau minta uang darinya. Kau benar-benar orang tua yang tidak tahu diri. Kau mengerti itu? Aku tidak menjualnya. Aku benar-benar tidak menjualnya. Saat itu mereka berjanji akan mencarikan suami yang baik untuknya. Mereka berjanji di depanku. Omong kosong seperti itu kau percaya? Kau menyuruh seorang gadis umur 17 tahun untuk menikah. Benar-benar tidak punya hati. Kau dan istrimu sekarang bukanlah orang baik-baik. Kau tahu itu? Apa benar kau ini ayahnya? Dia datang menemuiku beberapa kali. Setiap kali dia selalu memberiku uang. Aku pikir dia orang kaya karena uangnya banyak. Aku tidak tahu anakku menderita. Sampai aku datang ke sini sekarang. Kemarin dia ulang tahun. Sudah berapa tahun? Baru kali ini aku menemaninya merayakan ulang tahunnya. Kemarin dia berulang tahun? Dari kecil lucu anak yang baik. Di depan aku dia selalu bercerita yang baik-baik, seperti ibunya. Dia sangat mandiri. Aku pikir dia tidak kekurangan apapun beberapa tahun ini. Jadi aku tidak peduli padanya. Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Laki-laki tidak boleh bicara begitu. Aku tidak punya jabatan apa-apa di rumah. Jadi istriku yang mengambil alih. Dia tidak memberiku uang sedikit pun karena dia takut aku memberikannya kepada anakku. Dan aku berjudi karena aku ingin punya banyak uang untuk anakku membayar hutang. Aku tahu aku berhutang padanya. Aku berhutang kepadanya. Aku berhutang padanya. Ingat yang sudah kau katakan malam ini. Ya, kalau begitu sekarang saja. Sebentar lagi dia pasti datang. Bulu ayam. Apakah
Paman Cinsui, baik-baik Dia saja. sudah sadar. Bulu ayam. Aku dengar dari orang kabupaten, gandum sudah dikirim ke lahan peternakan. Iya, benar. Jadi sekarang kita punya kupon makanan, bukan uang. Jadi kita akan bagikan uang kalau kita menukarkannya. Begitu. Iya. Bulu ayam, Ya? aku dengar pemerintah kabupaten sedang memeriksa masalah ini. Xiu Yingjie sudah diberhentikan dari pekerjaannya. Paman, itu hanya kabar burung, belum ada bukti. Jadi tolong jangan disebarluaskan, akan jadi gosip nanti. Baiklah. Oh ya, Bulu ayam, apa kita bisa dapat uang kembali? Aku sudah bilang, begitu aku dapat uang, langsung aku bagikan. Tenang saja. Jangan khawatir. Iya, baik. Ya? Iya, baiklah. Ini kabar bagus. Bulu ayam. Ada telepon dari kabupaten, katanya mencarimu. Ya. Halo, ini Chen Xianghe. Halo, Chiang. Kak. Datang ke aula pemerintah kabupaten besok jam 2 siang ya. Iya, tapi ada apa ya? Sekretaris sih belum menemui Gus semenjak dia pulang. Semua pemimpin sudah menyelenggarakan rapat tertutup 2 kali. Tiba-tiba mereka memberitahu semua departemen menengah kabupaten dan pemimpin masing-masing desa. Mereka juga khusus menyebut namamu. Chiang, aku rasa aku harus bertanggung jawab untuk hal ini. Tanggung jawab apa? Kau kan... Kau tidak begini biasanya. Kita tidak boleh menyerah. Aku rasa kita harus mencobanya, Kak. Dulu waktu sekolah, kita bebas berekspresi, mengatakan apapun yang ingin kita katakan. Tapi sekarang tidak bisa. Mungkin kau tidak mengerti. Aku pikir, saat harus lemah, kita boleh menunjukkannya. Kalau tidak, sekretaris akan kesusahan. Aku akan bertanggung jawab. Ingat kata-kataku. Akulah yang membeli gandum. Kau hanya membantu. Apa kau mengerti? Kenapa kita tidak bicara saja dengan sekretaris? Apa aku tidak boleh bicara dengannya? Dia juga punya masalah sendiri. Oh ya, kau sudah menukar kupon? Kalau begitu kau harus cepat. Bagikan ke orang-orang kampung Chen secepatnya. Jangan panik ya. Kita bertemu lagi besok. Siapa bilang kalau aku panik? Yecu, kau sudah pulang? Yecu, anakku, kau sudah pulang? Syukurlah kalau sudah pulang. Aku sangat cemas. Kemarin malam kau kemana, nak? Ayah cemas padamu. Berapa uang yang kau dapat selama 2 hari berjualan? Tidak ada. Tidak ada yang datang sama sekali. Pasti ketiduran kan? Barang diambil orang pun tidak tahu. Hei, jangan dengarkan omong kosong ibu-ibu itu. Hei, dengar nak. Kau harus percaya pada ayahmu ini. Yicu, teman dekatmu datang kemarin malam. Itu yang namanya Chen Xianghe. Kita berdua ngobrol begitu banyak. Ayah menyesal tidak cepat bertemu dengan dia. Dia adalah laki-laki yang baik. Ya, seperti ayahmu ini. Ayah bangga dengan temanmu itu. Apa yang kalian bicarakan? Ya, kita berdua bicara tentangmu. Ayah tidak tahu kau sudah menderita terlalu banyak. Ayah janji padamu, nak. Tunggu ayahmu ini dapat uang banyak. Ayah akan membuatmu punya kehidupan yang lebih baik.
perbaiki dulu kuburan ibuku. Uang yang kuberikan padamu sudah habiskan untuk main judi. Itu bukan salahku. Aku hanya lagi sial saja. Kalau ibumu yang di surga memberkatiku, aku pasti mendapatkan banyak uang. Masih mau main judi lagi? Dengar nak, jangan marah padaku. Aku cuma bercanda. Dia sedang sakit. Aku harap cepat membaik. Kepala, kita harus selesaikan masalah ini secepatnya. Ini masalah prinsip. Prinsip kepalamu, aku akan berjuang meskipun harus berlutut di depannya untuk bisa membawa Chen Qianghe kembali. Kepala, hal ini tidak boleh terjadi. Baiklah semuanya, diharap tenang. Rapatnya kita mulai. Beberapa hari ini, selama aku pergi, sesuatu terjadi di kabupaten kita. Babi di desa bisa makan gandum. Kalau dibilang masalah kecil, itu bukan masalah kecil. Karena setelah babinya kenyang, justru manusianya yang panik. Kepala camat. Ini tidak boleh. Ada orang yang menulis laporan otokritik mengenai masalah ini. Ciu Yingci, majulah ke panggung. Ayo, bacakan isi laporan otokritikmu. Paman? Ya? Apa kau tahu kemana orang-orang di kantor Biro Q itu? Mereka sedang pergi rapat. Hei, Nona, kau mencari Ciu Yingci? Aku mencari orang lain. Siapapun yang kau cari sama saja. Mereka sudah membuat masalah. Sekarang sedang dikritik. Dikritik? Anda dilarang masuk, tidak boleh masuk. Apa salah kami? Aku beritahu padamu, aku ini kepala camat, aku datang untuk rapat. Kenapa tidak boleh masuk? Saya katakan lagi ya, nama Anda tidak ada di daftar ini. Jadi mohon maaf, tidak boleh masuk. Kenapa kau ini sangat birokratis? Minggir. Ayah. Kau ini menyebalkan sekali. Mau apa kau di sini, ha? Ayah. Aku telah membuat kesalahan pada pekerjaanku karena alasan subjektif, tidak dapat menjaga kedisiplinan organisasi, mengakibatkan terjadinya penyimpangan dalam melaksanakan tugas, tidak konsisten dengan persyaratan organisasi. Aku bertanggung jawab terhadap masalah lahan peternakan.
Walaupun keadaannya sangat mendesak, sehingga aku memutuskan untuk membeli gandum. Untuk diberikan kepada babi. Kita tahu gandum dibeli dan dijual oleh pemerintah kabupaten. Aku telah melanggar peraturan pemerintah, menjelekkan citra nama partai, dan menyebabkan dampak yang buruk. Setelah aku pikir-pikir dan aku introspeksi diri, aku menyadari kesalahanku. Menyadari dalam melaksanakan tugasku di kemudian hari untuk tidak membabi buta, bertindak menurut pikiran subjektif atau keadaan objektif. Aku akan lebih banyak mempertimbangkan prinsip organisasi, memperkuat kedisiplinan, lebih menjaga citra partai dan dampak sosial. Aku tidak akan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan prinsip organisasi atau kedisiplinan organisasi lagi. Sebagai kader muda yang berpendidikan tinggi dan mendedikasikan diri untuk pembangunan negara, aku akan merefleksikan diriku, berusaha menjadi kader muda yang berkualitas dan mengabdikan hidupku untuk kepentingan partai. Ini otokritik untukku. Aku menerima kritikan dari kalian. Tunggu! Semua ini sebenarnya adalah kesalahanku. Tapi kenapa dia yang menulis surat otokritik? Seharusnya aku yang menulisnya. Apa-apaan kau ini? Kau tidak perlu bertanggung jawab. Payah sekali. Kau itu bicara apa? Jangan-jangan dia sakit ya? Ya,